Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febi dan teman saya bernama Saiful Rahman. Swika. Izinkan kami untuk mendiskusikan tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan kedaulatan rakyat, keberagamaan, toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan persatuan bangsa. Di sini kami mempunyai 4 pertanyaan, di mana kami akan mendiskusikan pertanyaan itu kami bertiga. Nomor 1 yaitu apa yang dimaksud konsep demokrasi Pancasila yang akan dijelaskan oleh teman saya. Coba menurut Pak Saiful. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang konsep demokrasi Pancasila, mungkin sudah tidak asing kepada kita semuanya bahwa apa itu yang disebut dengan demokrasi dan juga apa itu yang disebut dengan Pancasila. Mungkin sebagai dasarnya adalah demokrasi ya. Demokrasi apalagi zaman sekarang, apalagi sekarang tahun 2024 atau merupakan tahun politik di mana nanti bulan Februari kita akan melaksanakan pemilihan serentak untuk pemilihan presiden dan juga sebagainya. Nah, di sini mungkin untuk beberapa bulan ke depan kita akan melihat apakah konsep demokrasi ini apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Nah, tapi sebelum itu mungkin konsep demokrasi ini mungkin ada beberapa ada beberapa arti ya. Tapi mungkin di sini kami hanya akan menyampaikan sebagiannya saja ataupun dan itu pun yang kita ketahui saja secara garis besarnya. Tapi sebelum itu mungkin mohon maaf bila mana kami ada salah dalam hal menyebut ataupun bukan bermaksud kami ingin menyinggung pihak manapun ataupun yang lainnya, karena ini adalah sebagai media pembelajaran di kami gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin untuk konsep demokrasi akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi konsep demokrasi itu ada beberapa hal. Pertama, kedaulatan masyarakat. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, kekuasaan masyarakat. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Keenam, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar. Jadi yang dimaksud dengan konsep demokrasi Pancasila itu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai negara di Indonesia. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Nah, mungkin di sini ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi di sini konsep demokrasi ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan kedaulatan masyarakat, yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yang ketiga adalah kekuasaan mayoritas, yang selanjutnya hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, dan proses hukum yang wajar. Nah, mungkin di sini adalah konsep-konsep demokrasi secara garis besar. Nah, mungkin silakan rekan-rekan semuanya ataupun siapapun silahkan bisa disimpulkan apakah konsep dasar ini sudah sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan pada saat ini, sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Contoh misalkan persamaan di depan hukum. Nah, apakah itu sudah sesuai atau tidak? Cuman ya kita lihat beberapa contoh kasus kan itu semuanya tidak sesuai. Seperti itu ya. Ada beberapa faktor yang mungkin yang tidak sesuai. Terus yang selanjutnya ada jaminan hak asasi manusia. Hak asasi apakah sudah menjamin semua hak asasi manusia? Contoh misalkan hak berpendapat, kebebasan berpendapat ataupun yang lainnya gitu. Terus di sini juga ada proses hukum yang wajar. Nah, apakah proses hukum di Indonesia
sudah wajar atau tidak? Silahkan itu rekan-rekan mungkin bisa menyimpulkannya sendiri, apakah konsep hukum di kita apakah sudah sesuai dengan semestinya, apakah sudah mengikuti Pancasila. Apakah sudah mengikuti sesuai Pancasila atau tidak, gitu ya. Karena yang kita lihat itu ya, hukum di Indonesia itu sangat jauh beda ya dengan proses Pancasila ya gitu. Soalnya banyak gitu ya, sepertinya banyak koruptor tapi tidak sesuai apa yang seharusnya tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia itu. Seperti itulah. Ya, nah itu adalah merupakan contoh-contoh dari konsep demokrasi gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin ya silakanlah rekan-rekan untuk menyimpulkan sendiri. Selanjutnya apa yang menjadi konsep dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila? Jadi landasan konsep demokrasi Indonesia adalah Pancasila yang secara tekstual terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya sila keempat. Kata kunci sila keempat ini adalah kerakyatan yang bermakna kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah demokrasi. Nah, jadi bila mana dilihat di sini bahwa kita perlu garis bawahi adalah ada disebut dengan kerakyatan yang bermakna kedaulatan rakyat yang sejajar. Nah, berarti di sini adalah demokrasi tertinggi adalah rakyat, gitu ya. Demokrasi tertinggi adalah rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi sesuai dengan di lapangannya, apakah itu semua sudah berjalan dengan baik atau tidak? Nah, menurut saya pribadi itu belum, bukan berarti tidak. Belum semuanya itu terlaksana karena masih ada kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan juga yang lainnya yang menjadi tidak sesuai yang menjadi penyebab kenapa itu bisa terjadi ataupun tidak sesuai seperti itu. Contoh misalkan kenapa masih ada kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, ya mungkin yang pertama karena kembali lagi contoh simpelnya yang tadi kedaulatan sosial atau kesenjangan ekonomi itu wilayah Indonesia ini sangat luas. Sehingga mungkin ada beberapa titik yang tidak dapat dijangkau secara instan atau secara cepat oleh pemerintah yang perlu memerlukan waktu, meskipun dalam lagu terdapat dalam lagu anak-anak itu bukan lautan tapi dalam susu kain lendala cukup menghidupimu. Ya mungkin itu bagi di beberapa wilayah, tapi kan tidak semua wilayah itu tersentuh ya. Bahkan ada beberapa, jangankan di provinsi lain lah, di Jawa Barat saja mungkin ada beberapa daerah yang belum tersentuh oleh pemerintah seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya, fungsi dari demokrasi Pancasila. Apakah kalian udah tahu? Mungkin di sini saya akan menjelaskan apa itu dari fungsi demokrasi Pancasila. Materi Pancasila STIH Sumpah Pemuda Pagel dipindai dengan Cam Scanner Page 4 fungsi demokrasi Pancasila. Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang mana pertama yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya, 1. Ikut menyukseskan pemilu, yang kedua ada ikut menyukseskan pembangunan, dan yang terakhir ada ikut duduk dalam badan. Coba menurut Pak Saiful gimana untuk menjelaskan itu semua? Yaitu yang ke-1 ya, ikut menyukseskan pemilu adalah, dan kita ini akhir-akhir ini ya di bulan Februari akan diadakannya pemilu, yaitu kita itu harus ikut andil dalam mensukseskan atau melancarkan pemilu tahun 2024 ini. Terkhusus yang sudah masuk usia pemilih ya, seperti usia 17 tahun ke atas. Yang kita ya, yang gitu. Udah lumayan tua. Gitu ya. Jadi di sini mungkin secara garis besarnya ikut mensukseskan pemilu, ikut mensukseskan pembangunan, dan ikut dalam badan. Yang kedua, coba Pak Saiful jelaskan apa yang dimaksud ikut mensukseskan pembangunan. Jadi seperti ini mungkin ya, ikut mensukseskan pembangunan itu adalah apakah Indonesia ini akan dibentuknya kemana? Apakah ke negara maju atau ke negara berkembang?
bila mana negara maju, mungkin Indonesia sudah masuk di negara maju ya, tapi untuk negara berkembang Ya masih sampai sekarang dari dulu juga. masih negara maju ya. Bukan, Indonesia masih kene negara berkembang. Soalnya Iya. kan gak maju-maju. Emang Indonesia udah maju? Enggak, masih. Oh iya iya, iya, oke. Berarti gitu. Nah, Sok jadi jelasin. mungkin maksud di pembangunan ini untuk Indonesia lebih ke depannya lebih mau dibentuk seperti apa, nah itu tergantung ada di masyarakatnya sendiri gitu. Bila mana masyarakat masih meributkan tentang masih meributkan tentang hal-hal kecil atau membanding-bandingkan siapa pemimpin ataupun yang lainnya, bagi saya pribadi itu tidak akan membuat Indonesia menjadi berkembang ataupun menjadi maju, karena Indonesia akan stuck di sana ataupun akan bertahan di sana bila mana orang-orangnya atau warga masyarakatnya tidak merubah mindset atau pikirannya seperti itu. Jadi yang perlu saya rasa pribadi yang perlu diperhatikan oleh kita sendiri itu adalah bagaimana cara kita memandang Indonesia itu akan dibawa kemana, ditentukan oleh kita. Bila mana Indonesia, warga masyarakat Indonesia masih fokus dengan kejelekan orang lain, kejelekan pemimpin, ya mau sampai kapan seperti itu? Mau sampai kapan? Contoh misalkan saya terlalu fokus ke kejelekan Bu Ika ataupun Bu Baby, ya mau sampai kapan saya memperhatikan kejelekan orang itu gitu? Karena yang namanya manusia bagus tetap ada jeleknya, apalagi jelek, seperti itu menurut saya. Jadi untuk pembangunan ya tergantung konsep dari pikirannya sendiri seperti itu. Tidak tahu menurut Bu Ika seperti itu. Bagaimana menurut Bu Ika? Coba menurut Bu Ika gimana? Oh, sudah, ya? Pertanyaan itu. Kalau menurut saya kita di sini harus memandang bagaimana caranya kita memajukan Indonesia ini. Jangan terus-terusan menjadikan Indonesia ini jadi negara berkembang. Karena negara berkembang itu kan dari dulu juga kita ya sebagai negara berkembang belum maju-maju gitu. Kalau menurut saya gitu. Gitu. Coba sama Ibu Ika. Seperti itu. Nah terus yang selanjutnya adalah ikut duduk dalam badan. Oh Di sini iya. badan apa ya? selanjutnya. Nggak tahu ini Mungkin badan sosial, bukan badan sosial, maksudnya badan pemilu mungkin ya. Pemerintahan mungkin ya, Mungkin seperti badan pemerintah seperti apa? pimpinan DPR. Badan legislatif begitu ya, seperti itu. Nah seperti itu ya. Jadi tapi saya menurut saya pribadi, meskipun di sini ikut dalam badan-badan tertentu, tapi tetap itu masih ada nepotisme dan juga yang lainnya gitu ya. Karena apakah semua pasti untuk sekarang, untuk yang bisa naik menjadi sesuatu itu harus punya, yang pertama kalau tidak punya uang ya minimal orang dalam, seperti itu menurut saya pribadi gitu. Tapi mohon maaf bila mana saya salah menyampaikan dalam berkalimat seperti itu. Iya. Itu mungkin Bu Pebi yang menurut pemikiran saya. Iya, ada lagi pemikiran yang lain mungkin yang bisa disampaikan yang lebih relevannya. Mungkin masih ada. Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk demokrasi, semua orang juga sudah pada memahami lah tentang demokrasi apa itu demokrasi. Apalagi di sekarang kan di sekolah juga sudah belajar demokrasi dari yang terkecil, misalkan tentang pemilihan ketua OSIS ataupun yang lainnya. Jadi sudah belajar tentang demokrasi, tinggal orang-orang itu memahami makna apa itu demokrasi yang sebenarnya, apakah hanya sebatas memilih ataupun yang lainnya, dan juga apakah demokrasi di 2024 ini sudah sesuai dengan konsep Pancasila atau belum, seperti itu. Dan juga mungkin untuk berdemokrasi jangan hanya kita melihat dari sisi baiknya, jangan terfokus ke dalam satu orang ataupun satu instansi, tapi fokuslah bagaimana caranya untuk memajukan negara kita ini. Itu mungkin segitu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Saiful dan Ibu Ika yang telah memaparkan jawabannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada sisi baik yang bisa diambilnya. Mungkin segitu saja dari kelompok saya, yang mana teman-teman saya tadi yang sudah menjelaskannya. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.